Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast pembelajaran kita. Pada hari ini saya sebagai pembicara untuk podcast hari ini akan membicarakan mengenai media penyebaran agama Islam di Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu teman saya, Saudara Roberto. Hai Robert. Halo. Robert, gimana kabarnya? Sehat. Jadi hari ini kan kita akan membahas mengenai media penyebaran agama Islam di Indonesia. Jadi menurut Robert, gimana nih, apa aja media penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Puji setelah mengundang saya ke sini, yaitu tentang materi yang sangat luar biasa ya, yang mengenai perkembangan agama Islam di Nusantara gitu ya. Yang saya ketahui itu setelah yang saya pelajari selama ini, yaitu mengenai sejarah atau awal masuknya agama Islam ke Nusantara itu sangat luar biasa gitu ya, karena perkembangannya sangat cepat pada waktu itu. Yang saya ketahui pada awal masuknya agama Islam ke Nusantara itu, ya ini yang dibawa oleh bangsa Arab atau Persia dan juga Cina dan India gitu ya. Banyak ajaran-ajaran yang dibawakan oleh bangsa Arab atau Persia ke Nusantara, tetapi orang itu memiliki cara-cara tersendiri gitu untuk dalam penyebaran agama Islam Nusantara. Saya ketahui itu yang pertama yaitu melalui sistem perdagangan gitu. Orang bangsa Arab ini melakukan perdagangan dari bangsa Arab ke Nusantara, tetapi tidak hanya melakukan sistem perdagangan, tetapi orang itu bertujuan untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam di Nusantara. Makanya ketika orang itu bertujuan untuk melakukan perdagangan sistem perdagangan ke Nusantara, orang itu juga membawa para ulama-ulama atau guru-guru besar tentang agama Islam supaya memperluas ajaran-ajaran agama Islam di Nusantara. Mungkin itu saja. Jadi waktu dulu itu para pedagang nggak hanya berdagang ya? Ya, tidak hanya berdagang. Mereka menyebarkan agama Islam. Iya. Kalau selain perdagangan ada lagi kan? Ada juga yang saya ketahui itu ada enam sebetulnya dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Ada juga yang namanya itu sistem perkawinan gitu. Selain dari orang itu bertujuan untuk berdagang, tetapi orang itu sudah bertujuan untuk menetap di Nusantara atau di wilayah Indonesia. Setelah orang bangsa Arab ini menetap di Nusantara, bangsa Arab ini juga bertujuan untuk melakukan sistem perkawinan secara campur. Inilah yang namanya perkawinan campur antara bangsa Arab dengan orang Nusantara. Dengan ini akan mempercepat perkembangan proses perkembangan penyebaran agama Islam di Nusantara. Mungkin itu saja. Jadi mereka yang beragama Islam tadi menikah dengan orang Nusantara ya. Jadi dengan kayak gitu pasti banyak masyarakat lainnya yang masuk Islam ya. Selain perdagangan dengan pernikahan tadi, ada lagi nggak saudara Robert? Ya, ada juga yaitu mungkin melalui sistem pendidikan ya. Orang bangsa Arab, Cina, India juga melakukan cara atau strategi dalam penyebaran agama Islam Nusantara. Yang saya katakan tadi yaitu sistem pendidikan, di mana bangsa Arab ini membawa para ulama-ulama, para kiai atau guru-guru besar tentang agama Islam. Mereka itu bertujuan juga untuk membangun pesantren-pesantren, di mana pesantren ini akan menawarkan kepada masyarakat Nusantara supaya anak-anak itu dipersekolahkan di pesantren tersebut gitu. Maka dengan ini masyarakat Indonesia itu atau masyarakat Nusantara pada waktu itu berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya ke pesantren tersebut. Dengan ini masyarakat Indonesia akan mudahnya masuk untuk mempelajari agama-agama tentang ajaran Islam gitu. Jadi zaman dulu pesantren itu ada merupakan salah satu media ya. Penyebaran agama Islam. Kalau banyak anak yang masuk pesantren pasti masyarakat juga banyak yang penasaran. Ya, sangatnya banyak penasaran pada waktu itu. Selain itu kan ada lagi tentang media penyebaran agama Islam? Ya, mungkin ini sangat unik ya, yaitu tentang kesenian.
Oh, seni bisa. Iya, seni juga bisa mengajarkan atau eh, suatu cara atau strategi atau media yang dipergunakan oleh bangsa Arab atau Cina atau India untuk penyebaran agama Islam di Nusantara pada waktu itu. Karena yang saya ketahui, yang saya pernah baca itu media atau kesenian ini juga akan menarik perhatian dari masyarakat Nusantara gitu. Contohnya yang saya ketahui, eh, pada waktu itu ketika bangsa Arab datang ke Nusantara, mereka itu menampilkan kayak wayang-wayang ya, wayang-wayang ini akan menarik para perhatian masyarakat Nusantara. Dengan ini, tetapi wayang itu yang berbasis tentang ajaran agama Islam gitu. Dengan ini masyarakat Nusantara itu akan tertarik dengan ajaran-ajaran yang dilakukan bangsa Arab, walaupun tentang berbasis kesenian gitu. Oh, jadi wayang itu cuma sebagai media. Ya, sebagai media. Di dalamnya terdapat ajaran Iya, yang disampaikan. yang memiliki makna yang dalam gitu. Banyak sih saya melihat wayang-wayang yang ada di YouTube dan memang lumayan menarik perhatian masyarakat. Iya. Selain itu ada lagi kan? Atau cukup untuk media ini? Mungkin ada lagi media yang cukup unik, tetapi ini nggak dikatakan unik sih. Perlu kita ketahui, tidak hanya media yang dipergunakan bangsa Arab tentang pendidikan atau bahkan sistem perkawinan. Ada juga yaitu sistem politik yang dipergunakan oleh bangsa Arab gitu. Bukan hanya di era sekarang kan tentang politik ini gitu kan. Orang juga sudah memiliki sistem politik pada waktu itu, yaitu dalam penyebaran agama Islam gitu. Yang saya ketahui itu di mana kan kalau pada waktu itu di Nusantara masih sistem kerajaan gitu. Maka bangsa Arab ini akan mendekati para raja-raja di sebuah kerajaan, contohnya di kerajaan Demak gitu ya. Nah, di sini orang itu akan mendekati para raja di kerajaan. Maka pada waktu itu juga yang saya ketahui, ketika rajanya sudah menganut agama Islam, maka masyarakatnya juga atau orang-orang yang di kerajaan itu akan mengikuti para raja atau agama raja yang yang tadi. Maka dengan ini mungkin bisa dikatakan sebagai sistem politik yang dipergunakan oleh bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Kalau media politik pasti cepat banget nggak? Iya, sangat cepat. Kalau misalnya raja menganut agama Islam, pasti semua rakyat yang masuk dalam kerajaan itu ikut dalam agama Islam. Benar juga sih. Selain itu ada lagi kan yang termasuk media? Iya. Yang terakhir itu yang saya ketahui itu yang namanya itu tawaf ya. Tasawuf, ya tasawuf. Tasawuf ini merupakan tasawuf ini yaitu di mana para ulama-ulama ini akan mengajarkan kepada masyarakat Nusantara, di mana arti dari tasawuf ini itu mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Maka ketika masyarakat Nusantara mengetahui bahwa ajaran tasawuf ini sangat berguna dalam kehidupan mereka, yaitu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, maka mereka itu akan berkeinginan untuk mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para ulama-ulama tersebut gitu. Mungkin itu saja dalam media yang dipergunakan para bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Ternyata banyak media yang digunakan. Ya banyak. Yang saya ketahui itu ada 6 media yang dipergunakan bangsa Arab. Kalau menurut Robert sendiri, media yang paling efektif untuk menyebarkan agama Islam itu media apa deh? Ya, mungkin yang paling efektif dan efisien itu yang dipergunakan bangsa Arab yang tadi, yaitu tentang sistem politik. Mungkin itu akan mempermudah bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam pada waktu itu ya. Di mana hanya orang itu hanya mendekatkan diri kepada raja. Maka ketika raja ini sudah menganut agama Islam, maka yang di bawahnya itu atau masyarakat akan otomatis akan mengikuti agama dari raja tersebut gitu. Mungkin itu aja. Oh iya, benar juga sih. Kalau dari politik pasti banyak rakyat. Ya. Materi hari ini sangat bermanfaat sekali ya untuk sangat bermanfaat. Juga semoga kepada pemirsa yang menyaksikan dapat menambah ilmunya. Ya. Terima kasih atas kehadiran hari ini dan semoga diberikan kelancaran dalam melaksanakan segala urusan saudara Roberto. Mungkin sekian podcast pembelajaran kita pada
kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri dan terima kasih kepada saudara